Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Irwan Syah, salah satu peserta pendidikan profesi guru pada tahun 2022, akan menjelaskan tentang proses perkembangan kognitif pada seorang peserta didik. Ya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, yaitu adalah yang pertama definisi tentang perkembangan kognitif. Kemudian adalah tahap perkembangan kognitif pada seorang anak atau seorang peserta didik. Kemudian konsep kemampuan kognitif. Yang selanjutnya itu adalah komponen keterampilan kognitif. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif seorang peserta didik. Kemudian bagaimana cara atau implikasi perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran seorang siswa. Ya. Yang pertama adalah definisi dari perkembangan kognitif atau definisi perkembangan kognitif itu adalah, kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya tahap di mana seorang peserta didik atau seorang manusia tahapan perubahan dalam kehidupannya, yang mana dalam hal mencakup bagaimana dia memperhatikan, mempelajari sesuatu, memahami suatu informasi yang diterimanya, kemudian mengembangkannya, memperkirakannya, mengolah sebuah info, kemudian juga memecahkan masalah, mengamati, menilai, serta memikirkan lingkungan, keadaan suatu lingkungan yang berada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian bagaimana tahap perkembangan kognitif pada seseorang? Tahapan perkembangan kognitif pada seseorang, yaitu dalam hal ini ada empat tahapan perkembangan kognitif seseorang. Yang pertama itu yang disebut dengan tahap sensorik, tahap sensorik, di mana pada tahapan sensorik ini dapat juga disebut dengan tahap discriminating atau tahap labeling, melabelkan sesuatu, di mana pada hal ini terjadi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini peserta didik atau seorang anak pada kemampuannya masih sangat terbatas pada gerak-gerak refleks, pada gerak-gerak refleks. Kemudian tahapan bahasa awal, kemudian melingkupi ruang waktu yang sekarang atau sangat terbatas, Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional, tahap praoperasional atau juga disebut dengan prakonseptual, prakonseptual. Rentang waktunya adalah antara usia 2 sampai 4 tahun. Usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahapan ini perkembangan kognitif seseorang atau seorang peserta didik sudah mengalami pengembangan kemampuan dalam hal menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasanya sudah mulai berkembang, namun pola pikirnya masih statis, artinya belum mampu berpikir abstrak, dan persepsi atau kemampuan persepsi tentang waktu, juga masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah tahap perkembangan kognitif atau disebut perkembangan kognitif peserta didik, yaitu yang ketiga tahap operasional konkret. Dalam hal ini adalah dalam rentang usia peserta didik
itu di antara 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini perkembangan kognitif seseorang atau peserta didik sudah berkembang, di mana dia sudah dapat menyelesaikan dalam berbagai tugasnya seperti menggabungkan, memisahkan, melipat, menyusun, menderetkan, dan membagi. Pada rentang usia ini sudah sangat berkembang pada usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang keempat yaitu adalah tahap operasional formal, di mana rentang waktunya adalah 11 sampai 15 tahun. Pada tahapan ini ya, seseorang atau seorang anak telah mampu berpikir ya dengan pola pikir yang secara tingkat tinggi, seperti di mana dia telah mampu berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, ya, mensintesis, ya, kemudian juga telah mampu berpikir secara abstrak, ya, dan secara reflektif, ya, kemudian telah mampu dapat memecahkan berbagai masalah. Ya, begitulah tadi tentang bagaimana tahap perkembangan kognitif pada seorang seorang anak, ya, serta didik maksudnya di sini. Kemudian selanjutnya konsep kemampuan kognitif, ya, konsep kemampuan kognitif pada seseorang dalam hal ini dapat terbagi tiga, ya, Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah memori, kemudian yang ketiga adalah atensi. Ya, persepsi, ya, persepsi dapat kita artikan adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, ya, atau disebut juga dengan gambaran unik. Ya, ini menurut seorang pakar, gambaran unik suatu realitas yang berbeda, ya, gambaran unik seseorang terhadap suatu realitas yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ya, pada konsep ini, ya, atau persepsi, ya, proses persepsi ini dapat diperoleh melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penerimaan stimulus, baik itu penerimaan stimulus secara fisik, ya, maupun stimulus sosial, ya, ya. Dalam proses ini mencakup tentang pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Kemudian yang kedua adalah tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah tahap perubahan stimulus yang diterima oleh seseorang dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalamannya, ya, mengaruhi oleh pengalaman seseorang, cakrawala, serta pengetahuan individu, ya, pengetahuan individu. Kemudian adalah yang kedua, konsep kemampuan kognitif yang kedua itu adalah memori, ya, memori mana atau ingatan, ya. Dalam hal ini dapat kita artikan penyimpanan memori atau ingatan seseorang, ya. Dalam hal ini terbagi dalam 3 tipe, yaitu adalah tipe memori sensoris atau disebut juga dengan pencatat indrawi, ya. Kemudian yang kedua adalah memori jangka pendek, ya, memori jangka pendek yang dimana memori jangka pendek ini adalah merupakan sistem memori yang berkapasitas sangat terbatas. Ketika dia menerima sebuah informasi, paling sekitar 30 detik dia dapat mengingat informasi tersebut, ya. Tetapi kecuali misal informasi yang dia lihat, dia amati, yang dia dengar itu terus berulang-ulang dan kemudian dapat diproses lebih lama, seperti itu. Artinya jangka pendek ini masih sangat terbatas kecuali dia berulang-ulang sehingga dapat diingat lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah tahap memori jangka panjang, ya, di mana
memori jangka panjang merupakan adalah tipe memori penyimpanan banyak informasi, kemudian dalam waktu yang juga relatif lama, ya, dalam waktu relatif yang lama. Artinya seseorang anak dapat berpikir atau mengingat sesuatu itu dengan jangka yang lebih banyak atau informasi yang lebih banyak, dan prosesnya itu proses pengingatannya informasi itu dapat dalam rentang yang waktu yang relatif lama atau panjang, seperti itu. Kemudian komponen keterampilan kognitif, ya, ada beberapa komponen keterampilan kognitif. Ya, kemudian adalah ketiga adalah atensi, perhatian, yaitu adalah aktivitas konsentrasi terhadap suatu tugas mental. Ya, atensi ini atau disebut dengan perhatian, ya, ya, ada beberapa aspek atensi, yaitu dapat disebut dengan reseptor adjustment, ya, adjustment, yang mana dapat dimaknai adalah penyesuaian alat indera terhadap objek yang menjadi perhatiannya. Kemudian yaitu adalah postural adjustment, di mana seseorang menyesuaikan atau penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang menjadi perhatiannya, ya, atau yang menarik perhatiannya. Kemudian ada muscle tension, adanya tegangan otot. Dalam hal ini berhubungan dengan adanya perhatian, disitulah adanya pemusatan energi, seperti itu. Kemudian central nervous adjustment, ya, penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Kemudian ada increase clearness, yaitu semakin jelas suatu objek yang menjadi perhatian, maka akan semakin menarik perhatian tersebut. Ya, selanjutnya itu adalah komponen keterampilan kognitif, ya, komponen keterampilan kognitif. Dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama adalah metakognitif, kemudian strategi kognitif, kemudian itulah gaya kognitif, kemudian yang terakhir adalah pemikiran kritis. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Ya, metakognitif berbeda dengan cara kognitif, ya, cara berpikir kognitif, ya, berbeda dengan cara berpikir kognitif. Ya, dalam hal ini seorang pakar menyebutkan, beliau adalah John Flavel, mengatakan bahwasanya pengetahuan metakognitif dapat dibedakan menjadi 3 variabel. Kemudian yaitu adalah variabel individu, yang mana dia mencakup tentang seseorang, baik itu tentang person atau seseorang, baik itu secara personal atau dirinya sendiri, juga orang lain. Kemudian adalah variabel yang kedua adalah variabel tugas, yaitu mencakup pengetahuan tentang tugas-tugas atau teks, ya, yang mengandung wawasan bahwa beberapa kondisi sering menyebabkan kita lebih sulit atau lebih mudah memecahkan suatu masalah. Kemudian itu adalah variabel strategi, yaitu mencakup pengetahuan tentang strategi, ya, tentang strategi, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana mengatasi sebuah kesulitan. Ya, kita lanjutkan, yaitu ada strategi kognitif, ya, strategi kognitif, yaitu adalah strategi kognitif adalah kemampuan kognitif yang tertinggi dari domain kognitif, ya. Ya, menurut Gagner, strategi kognitif adalah kemampuan internal yang terorganisasi, ya, kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir,
memecahkan suatu masalah, dan mengambil sebuah keputusan. Ya. Kemudian kita lanjut kepada gaya kognitif. Gaya kognitif itu adalah dapat kita artikan tentang karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif: berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisis dan memproses sebuah informasi. Ya. Dengan demikian dapat kita mengambil sebuah kesimpulan yang dimaksud dengan gaya kognitif adalah yaitu dapat disebut dengan gaya belajar siswa, yakni yang bersifat fisiologis, kognitif dan afektif yang relatif tetap, yang menggambarkan bagaimana peserta didik menerima, berinteraksi dan merespon lingkungan belajarnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran kritis. Ya, apa yang dimaksud dengan pemikiran kritis adalah pola berpikir atau kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat sebuah pertimbangan dan keputusan yang baik. Ya. Menurut Bayer, kecakapan berpikir kritis dapat digunakan peserta didik dalam mengajukan argumentasi atau membuat pertimbangan yang absah atau valid. Ya. Kemampuan ini mencakup beberapa hal. Pertama adalah keterampilan membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi, kemudian membedakan antara satu informasi, kemudian menentukan kecermatan faktual atau kebenaran terhadap sebuah pernyataan atau informasi yang ia dapat, kemudian menentukan kredibilitas, apakah suatu sumber tersebut kredibilitasnya dapat dipercaya, ya, kemudian mengidentifikasi tuntutan atau argumen yang memiliki dua sisi atau dua. Kemudian mengidentifikasi juga asumsi yang tidak dinyatakan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang atau satu peserta didik? Ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Yang pertama adalah hereditas, keturunan. Ya, sejak lahir atau sejak dalam kandungan, perkembangan kognitif seorang anak itu telah berkembang atau telah dimulai sejak dia di dalam kandungan ibunya. Kemudian juga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sangat mempengaruhi terhadap kemampuan atau perkembangan kognitif seorang peserta didik, ya. Kemudian adalah selanjutnya kematangan fisik atau psikis seorang anak atau seorang peserta didik yang sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Kemudian keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Kemudian yaitu adalah minat dan bakat juga sangat mempengaruhi. Minat dan bakat seseorang atau seorang peserta didik sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya, ya. Kemudian itulah kebebasan seorang anak, ya, itu juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kognitifnya. Kemudian bagaimana implikasi perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran? Ya, dalam hal ini dapat kita bagi dua, yaitu adalah bagaimana strategi seorang guru, ya. Strategi seorang guru dapat mengembangkan kognitif, ya, proses kognitif peserta didik, ya. Dan ada beberapa strateginya. Seorang guru misalnya seseorang guru dapat memfokuskan perhatian siswa, ya,
dan meminimalisir gangguan ya dengan menggunakan berbagai isyarat, gerakan atau perubahan intonasi suara sehingga seorang peserta didik atau peserta didik dapat memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan, pelajaran yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang adalah bantu peserta didik dengan membuat sebuah isyarat atau petunjuk sendiri. Misal contoh kita ajar dengan beberapa instruksi dengan berbagai instruksi, yaitu seperti contoh misal baik ya, mari kita diskusikan tentang ini misalnya. Kemudian dengan instruksi seperti ini, mari perhatikan ya, sekarang perhatikan, kemudian kita menjelaskan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga kita dapat dengan menggunakan berbagai media atau teknologi. Kemudian kita juga dapat merubah tata ruang belajar atau kelas sehingga dapat menstimulus merangsang proses kognitif seseorang peserta didik lebih berkembang ya. Kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengembangkan proses kognitif seorang pelajar ya. Guru harus mengetahui, memahami kondisi siswa atau kelompok usia siswa tersebut, sehingga dia mengetahui bagaimana strategi belajar yang tepat sesuai dengan usia mereka. Kemudian memberikan pelatihan bagaimana strategi belajar terhadap siswa ya. Kemudian juga itu adalah menunjukkan strategi belajar dan menunjukkan bagaimana strategi belajar yang baik dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik juga untuk belajar secara mandiri sehingga siswa memiliki motivasi atau memiliki stimulus untuk meningkatkan atau mengembangkan proses kognisinya. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak hal sebenarnya yang dapat kita pahami tentang bagaimana proses perkembangan kognitif terhadap seorang anak atau seorang peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.